Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Sabrina Ananda. Di sini saya sebagai moderator. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang pertama yaitu tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu integrasi nasional? Mari kita simak pembahasan dari pemateri ke-1. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan dalam membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh dampak negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dari ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik dan tidak terlihat. Contoh-contoh ancaman non-militer. Yang pertama, gaya hidup yang keberagaman. Yang kedua, sudah tidak mencintai budaya sendiri. Yang ketiga, tidak menggunakan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, ancaman non-militer yang tidak berdimensi. Ancaman non-militer yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diserang atau diinvasi oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dan agresi militer 2. Agresi militer 1 dimulai pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi kedua dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Berikut adalah contoh kabar konvoi pasukan Belanda pada saat agresi militer 1 untuk kepada bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke materi yang kedua nih, yaitu materinya tentang ancaman di bidang Ipolexos Budankam yang akan dibahas oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Kakak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Tebridos sebagai pemateri kedua. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman di bidang Ipolexos Budankam. Ipolexos Budankam merupakan singkatan dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Yang kedua, ancaman di bidang politik terbagi menjadi 2, dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Yang kedua, dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang, yaitu separatisme. Hai, nama saya Ridin sebagai pemateri 3. Yang ketiga, ancaman dalam bidang ekonomi. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak akan mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, sektor-sektor ekonomi rakyat diberikan subsidi di semakin berkurang, koperasi semakin berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat kerjanya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang keempat, di bidang sosial budaya. Yang pertama, dari dalam negeri, didorong oleh adanya isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Yang kedua, dari luar negeri. 1. Gaya kehidupan konsumtif. 2. Sifat hedonisme. 3. Individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin memundurnya semangat gotong royong, solidaritas, dan ketidakkawanan sosial. Yang kelima, di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kedaulatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua, ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, privase, aksi teror bersenjata, konflik SARA, ancaman keamanan laut dan udara.
Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah satu negara. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir nih. Materinya tentang peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yang akan dibahas oleh materi keempat. Mari kita simak pembahasan berikut. Hai, saya Siti Arsa sebagai pemateri 4. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas. Membangun kesadaran bangsa dan bernegara kepada generasi muda merupakan hal yang penting karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini. Banyak tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita untuk menumbuhkan peran serta kesadaran bangsa dan bernegara. Jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran bangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya sebagai berikut. 1. Membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Bagaimana penjelasan dari pemateri tadi? Semoga cukup dimengerti ya. Thank you for watching guys. Bye-bye. Oh, amat dekat tuh. Dengan 2 tangan. Itu jerapah. Sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Assalamualaikum. Pernah merasakan pahitnya hidup?